Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat dengan saya Bung Ropan. Dan terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan. Karena tanpa teman-teman, channel saya ini tidak akan berkembang. Saya kembali bicara soal tim nasional. Kita tahu bersama bahwa Coach John Herdman sekarang sedang mempersiapkan tim, ya walaupun belum kumpul, karena itu baru akan kumpul setelah tanggal 20 Maret ini, dan kita akan bertanding di FIFA Series ya untuk timnas kita ini 27 Maret melawan Saint Kitts and Nevis, dan jika lolos kita bertarung melawan pemenang antara Bulgaria Kepulauan Solomon pada tanggal 30. Tapi yang menarik yang perlu saya bicarakan di sini adalah isu atau rumors akan ada penambahan pemain. Memang sudah sempat ya menyebar ya kemarin itu ada pertemuan antara Ketua Umum PSSI dan pihak Kemenkumham, ya tentunya Pak Erick Thohir dan Pak Menteri Kemenkumham, dan muncul satu isu bahwa akan ada penambahan paling tidak 2 pemain naturalisasi atau pemain diaspora yang baru. Tetapi saya pikir ya teman-teman, dalam waktu dekat itu tidak mungkin untuk FIFA Series. Ya pasti sepakat bahwa tidak akan terkejar. Ini sudah Maret. Waktu yang paling pas itu di FIFA Matchday bulan Juni atau di Piala AFF bulan Juli. Tapi Piala AFF itu kan tidak masuk dalam agenda FIFA, sehingga saya pikir yang paling bagus itu baru terjadi di antara September, Oktober, November. Kenapa? Karena di sana akan ada FIFA Matchday. Nah, itulah pemain baru atau diaspora yang bisa kita naturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan bermain buat timnas. Herdman sedang menyimpan 2 nama katanya, semua dari Eropa. Ya mungkin ketika dia pergi pada akhir Januari kalau nggak salah berkunjung ke Eropa, dan di sana dia sudah membidik ada beberapa pemain. Jadi bukan saja berkunjung ke pemain-pemain kita, ke Jai Itses ada di Sassuolo di Serie A tentunya Italia, atau ke Kevin Dix, melihat perkembangan Kevin Dix di Gladbach yang bermain di Bundesliga di Jerman, atau dengan Dean James misalnya dengan Go Ahead Eagles ketika ke Belanda. Tetapi misi dari Coach JH ini juga mencari pemain, ya pemain yang dia butuhkan. Kalau bicara 2 pemain yang akan diambil, saya pikir tidak akan ada pemain belakang, karena sudah banyak di belakang. Yang dibutuhkan adalah pemain depan dan pemain tengah. Maka 2 nama yang disebut akan diambil, ya kemungkinan besar akan dinaturalisasi, itu menurut saya di lini belakang, di lini tengah, ya, dan kemudian di posisi lini depan, striker. Karena itu yang paling krusial bagi timnas kita. Tidak mungkin hanya mengandalkan seorang Ole Romani di sana. Walaupun kita juga punya pemain-pemain seperti Ramadan Sananta, banyaklah pemain-pemain. Ada Marosil, saya masih muda, tapi mereka belum siap untuk bermain di level tinggi di timnas. Ya, khusus bagi pemain-pemain muda, misalnya Daraven, Silstra, itu tidak akan mungkin. Harus cari pemain yang oke, yang bagus lah, yang bisa dia dilihat. Dan mungkin saja bagi JH dia sudah punya nama, tapi masih disimpan, masih dirahasiakan. Kalau bicara dari Belanda ada Dean Sambergen, ya yang ada di Venlo. Nah, dia sebagai nomor 9 paslah, cocok untuk diambil. Tapi bukan tidak mungkinnya nama lain akan muncul. Ya, teman-teman, yang pasti lini serang dan tengah itu yang dibutuhkan. Dan 2 pemain itu akan datang dari 2 posisi ini, teman-teman. Ya, tidak akan mungkin untuk pemain belakang. Walaupun memang banyak pemain-pemain kita yang ada di Belanda di sana, itu banyak pemain-pemain belakang yang top, ya. Tetapi untuk saat ini yang dibutuhkan
adalah gelandang, karena mengingat juga Tom Haye sudah dimakan usia, Joe Pelupesi juga sudah dimakan usia juga di atas 30, dan butuh penyegaran di tengah. Maka pemain-pemain yang ada harus pemain-pemain yang lebih muda tentunya, sehingga punya beberapa tahun lagi yang bisa bermain di timnas. Oke, saya pikir kalau sampai di Piala Asia ya Tom Haye, Joe Pelupesi masih bisa. Karena Piala Asia itu kan berlangsung pada Januari, Februari di 2027, itu bisa. Tapi kalau untuk bermain di Piala Dunia, misalnya kalau kita lolos, ya itu agak berat, ya. Dan kita juga harus memulai itu di kualifikasi. Ya, itu menjadi target bagi John Herdman untuk membawa tim kita terbang tinggi tentunya, dengan target ya bisa lolos ke Piala Dunia 2030. Maka yang diperlukan adalah pemain-pemain yang pas sesuai keinginan dia. Nah, kita akan tunggu siapa dua pemain ini kalau memang itu benar yang akan masuk. Tapi di dua lini yang saya bilang tadi itu sudah tidak akan bergeser lagi, tengah dan depan. Tinggal nama-nama saja yang tentunya kita menantikan. Ya, saya tidak mau mendahului tentunya dalam hal ini siapa mereka, itu menjadi urusan bagi PSSI dan John Herdman, karena mereka yang lebih tahu, ya, untuk bisa mengatakan. Kalau berandai-andai, saya berandai-andai nanti terlalu jauh ke depan nantinya, ya. Jadi kita nantikan saja, ya, dua pemain tersebut teman-teman. Yang terbaiklah doa kita untuk semua, dan ini demi kepentingan buat tim nasional dan juga bagi masa depan pelatih John Herdman, karena dia diberikan tugas untuk 2 tahun kan, sampai 2027 tahun depan. Setelah itu dievaluasi nantinya untuk diperpanjang, memulai kualifikasi Piala Dunia dan sampai Piala Dunia. Itu menjadi harapan tentunya, dan saya tetap optimis dengan coach John Herdman, ya, terutama di FIFA Series juga mendapatkan hasil yang bagus, dan kita membidik gelar juara di Piala AFF yang belum pernah kita dapatkan selama ini selain 6 kali runner up. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.